Oke, sudah bersama kita Mbak Oni Setiawati, Mbak Dr. Ing Oni Setiawati STMT MSc ya. Jadi beliau adalah doktor di bidang nanoteknologi ya, Bu Oni ya. Jadi beliau dari lulusan Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya di ITB dan kemudian juga mengambil S2 di Universitas Kassel di Jerman, kemudian S3-nya beliau juga di sana. Nah, mengapa kita mendatangkan Mbak Oni hari ini? Karena kita hari ini akan mengenal mengenai bahasa Banjar. Jadi kita akan sedikit bertanya kepada beliau mengenai bahasa Banjar. Kita nanti juga akan bertanya ya, kalau kita misalnya manggil Mbak itu apakah pas gitu ya kalau untuk di bahasa Banjar. Oke, Mbak Oni boleh cerita sedikit Mbak Oni lahir di mana, kemudian masa kecilnya dihabiskan di mana? Oke. Lahir di Banjarbaru. Dulu kota administratif seperti Batu itu ya. Tapi sekarang sudah jadi ibu kota Banjarbaru itu. Oke. Dan masa kecil ya di sana sampai lulus SMA. Oke. Jadi Banjarbaru itu di Kalimantan Selatan, ya. Nah, di sana semuanya apakah bahasanya sehari-hari itu bahasa Banjar? Ya. Bahasa Banjar, ya. Kalau misalnya waktu sekolah sampai sekolah menengah Mbak Oni di sana itu apakah pernah mendapatkan pelajaran bahasa Banjar? Tidak. Tidak aja. Tidak. Oke, jadi belajar bahasa Banjarnya di mana? Di rumah bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Kalau misalnya tertulis kan ya kita ada bahasa Banjar tertulis ya, itu belajarnya di mana? Apakah ada koran atau majalah lokal yang menggunakan bahasa Banjar? Ada, seingat saya koran, rubrik ya, jadi selalu di situ cerita komedi, bisa dibilang gitu, komedi bahasa Banjar. Cerita-cerita. Palu itu tokohnya gitu. Oke, terus itu cerita sehari-hari tapi menggunakan bahasa Banjar. Nama korannya boleh cerita apa? Ingat enggak? Lupa, entah Banjarmasin Pos, entah apa, ada beberapa gitu. Oh, itu rubrik khusus ya. Rubrik si Palu itu rubrik. Oke. Terus misalnya ya Mbak Oni kan mungkin pernah berpengalaman ketika keluar kota Banjar ke kecamatan lain, ke kota lain, itu apakah sampai sejauh mana bahasa Banjar itu masih ditemui? Bahasa Banjar bisa dibilang kalau kota Banjarbaru itu kan masuk Kabupaten Banjar ya. Kemudian Martapura pun masih menggunakan, saya kan SMA di Martapura masih menggunakan bahasa Banjar, tapi tentu dialeknya agak beda. Kemudian mereka punya seperti mungkin bahasa prokemnya ya, di kota Martapura itu beda gitu. Jadi mereka sebenarnya ya beda, tapi beda tipis lah ya. Jadi intinya sebenarnya masih bahasa Banjar, meskipun yang kita pakai di sekolah ya bahasa Indonesia ya untuk kasus-kasus misalnya mungkin pembelajaran itu tetap bahasa Indonesia. Tapi dengan teman-teman, katakanlah teman ketika SMP di Banjarbaru itu bahasa yang kita pakai dari pergaulan beda dengan bahasa di SMA Martapura ya, karena kota Martapura beda sedikit. Oke. Ini saya waktu pertama ke Jogja itu istilahnya bukan pertama kali istilahnya ke Jawa sih, kedua waktu kecil pernah ikut ya gitu, istilahnya sama orang tua main ke Pulau Jawa. Tapi waktu kuliah istilahnya pertama kali istilahnya mandiri di Jogja, ke asrama dulu. Jadi asrama Kalimantan tuh kebetulan Kalimantan Selatan tuh di beberapa kota ada ya, jadi bukan hanya di Jogja ya, di Malang, di mana itu, di Bandung ada. Jadi kita di Jogja sebelum dapat kos istilahnya tatana seperti mirip-mirip adaptasi tipis lah ya gitu. Rasanya kok apa istilahnya ada takut-takut juga gitu meninggalkan asrama itu. Maksudnya kan di situ bahasa kita kenal ya, maksudnya di lingkungan asrama tentu kita pakai bahasa Banjar gitu ya. Begitu di luar wah terus yang saya ingat sekali istilahnya karena di sana masih pakai angkutan umum ya, dulu kan ada bis itu ya di Jogja itu macam-macam bisnya. Itu kan kondekturnya kan pakai bahasa Jawa itu ya, misalnya nyuruh kita turun pakai kaki kiri gitu kan, dia akan bilangnya bukan kiri-kiri gitu, masih kiri gitu. Dia pakai bahasa Jawa yang halus itu kan, nggak ada di Jogja itu kan. Lupa saya apa Bu bahasa Jawa yang halusnya untuk kaki kiri. Aduh.
itu apa ya? Nah, itu terus jadi saya mikir wah ini kayaknya kalau apa di situ istilahnya saya sudah berpikirnya wah kalau tidak belajar sepertinya bakal bahaya gitu ya istilahnya. Jadi dengan membiasakan naik angkutan umum ya, kemudian membiasakan diri juga apa itu belanja ya di katakanlah di warteg-warteg gitu ya di Jogja itu lama-lama kita tahu istilah-istilah yang umum dipakai ya, istilah bahasa Jawanya dari istilahnya ya dari penduduk setempat gitu istilahnya gitu ya. Karena di kampus sendiri sebenarnya pendatang-pendatang yang Banyak namanya ya. semester 1 itu biasanya kayak punya kelompok sendiri juga ya saya akui waktu tahun itu tuh 92 itu. Jadi tidak langsung kita bisa bergabung dengan mahasiswa yang asli dari Jogja itu atau katakanlah yang asli bisa berbahasa Jawa gitu. Jadi kita punya mungkin katakanlah hampir lebih dari 3 bulan atau bagaimana ya untuk adaptasi bisa saling misalnya saling enak gitu ya karena kita tidak bisa ngerti kan ketika mereka bikin job dan seterusnya gitu ya atau ketika kita mungkin harus bikin tugas bersama itu kadang tugas kelompok kita pasti pilih yang dari luar juga gitu ya datang dari luar dari Sulawesi gitu ya dari Aceh dan seterusnya gitu jadi yang Kalimantan ini ya juga takut-takut lah. Oke. Terus ini kalau di bahasa Banjar ya, mungkin di bahasa Jawa juga ada seperti di Jogja. Apakah ada kata-kata yang berbeda juga misalnya digunakan untuk dengan kawan, dengan guru, ada juga begitu ya? Ada. Oke. Ya, ada. Itu belajarnya di rumah dari contoh begitu ya? Iya, dari misalnya kalau kata-kata kalau di bahasa Indonesia mungkin saya sangat umum ya kalau saya gitu dan biasanya kita pakai saya untuk ke yang lebih kita hormati tau daripada menggunakan aku gitu kan yang aku itu biasanya untuk teman-teman. Nah itu sama. Jadi kalau kita pakai kata dengan orang tua, orang guru kita gitu ya kita pakai untuk mensayakan kita gitu itu adalah ulun gitu ya terus kita menyebut mereka pian gitu ya mungkin seperti bahasa Jawa sampean gitu ya kita akan memanggil mereka pian gitu ya atau kita panggil namanya gitu ya misalnya Bu Rini gitu ya atau pian hendak kemana gitu itu maksudnya intinya adalah sampean mau kemana gitu ya jadi kita tidak bilang kamu gitu ya tidak bisa itu kamu atau kamu dan aku itu adalah percakapan istilahnya setingkat gitu ya selevel atau mungkin di lebih rendah gitu ya Oke. ulun dan pian dan tapi di tempat lain kadang bisa jadi agak beda dikit tapi itu umum ya uyuk ulun dan pian tuh umum sekali di sana untuk saya dan kamu tapi dalam konteks formal. Oke. Kemudian Mbak Oni kan sudah kemana-mana ya pernah S2-nya juga di Bandung itu bahasa yang lain lagi gitu ya. Kemudian juga S3-nya di Jerman. Nah kalau untuk yang di Indonesia sendiri gitu ya berdasarkan pengalaman Mbak Oni banyak kesamaannya dengan bahasa apa gitu bahasa Banjar itu banyak kata-kata yang sama itu dengan atau mirip gitu loh atau dengan mudah mempelajari bahasa daerah baru dengan bekal bahasa daerah Banjar karena ada beberapa kemiripan itu misalnya dengan bahasa apa? Kalau dengan Bandung Sunda mungkin lebih dekat ya daripada dengan Jawa sebenarnya ya lebih dekat gitu. Mungkin apa banyak Melayu ya saya kurang juga tapi kalau pernah jadi ingat sekarang kalau Melayu juga lebih dekat lagi ya misalnya istilah-istilah kadang-kadang ada yang rada mirip gitu istilah dari bahasa Melayu contoh Melayu maksud saya itu Sumatera kalau Malaysia Palembang juga begitu ya Palembang gitu ya di Sumatera itu maksudnya ya Aceh lah Palembang mungkin Jambi segala kadang ada beberapa istilah yang kita rada mirip gitu ya Sunda itu mungkin karena tadi dia lebih dekat ya itu entah bukan hanya logat tapi juga ada beberapa gitu lebih dekat dengan bahasa Melayu kemudian kalau dibilang Malaysia ya itu dekat banget gitu ya misalnya nah, ya tadi serumpun mungkin ya gitu, dengan Kalimantan. Oke jadi memang lebih dekat ke bahasa Melayu begitu ya. Oke kembali lagi ke lokasi ya di Banjar jadi kita ingin mengenal juga bahwa suku bahasa itu kan termasuk kekayaan nasional begitu ya. Kalau di Kota Banjarbaru sendiri itu ada banyak suku enggak? Atau kebanyakan suku Banjar? Jadi kalau di Banjarbaru bisa dibilang banyak Banjar mungkin ya. Tapi tadi kota Banjarbaru itu relatif seperti kota banyak pendatang gitu ya dibanding kota lainnya bisa dibilang itu.
bukan cuma suku Banjar di situ, Dayak juga ada pasti ya, dan Jawa juga ada karena banyak transmigrasi gitu. Oke, oke. Transmigran juga. Kalau paling istilahnya paling utama adalah dua, ada di Banjar dan Dayak. Tapi Dayak, kalau di Kalsel sendiri lebih banyak, bisa dibilang mungkin prosentasenya lebih dari 80% Banjar lah ini ya. Kalau di Kalimantan yang lain, Kalbar, Kaltim, Kalteng itu Dayaknya sepertinya mungkin bisa dibilang 50-50 atau bahkan lebih tinggi. Dan Ya, bahasanya berbeda juga ya? Bahasanya beda, saya nggak bisa bahasa Dayak. Sama sekali nggak bisa. Oke. Saya pikir mirip banget dan mudah gitu ya, maksudnya mungkin bisa langsung dipelajari, ternyata enggak, oh perlu ekstra. Oke, oke. Oke. Oke, Mbak Oni. Tadi di awal saya bertanya ya, kalau misalnya di Jawa kan kita menyebutnya Mbak gitu ya. Kalau di Banjar bagaimana sebutan untuk ini? Misalnya adakah? Kita bilangnya kakak gitu Kakak, ya. Nah, kakak itu bisa karena applied-nya bisa ke laki dan perempuan ya Oke, gitu. Terus saya dengar akhir-akhir ini kayaknya yang milenial itu pakai kakak ya. Jadi saya pertama kali dengar ini kayaknya mereka pakai kakak gitu. Mungkin karena umum ya. Jadi Secara kita umum pakai kakak, tapi kakak. kalau misalnya mau itu sebenarnya kakak itu mungkin perempuan, karena yang laki biasanya dipanggil abang. Abang, oke. Ya, Kalau misalnya kita ke pasar gitu ya, kita misalnya sama kalau itu manggilnya apa? bahasa umum itu paman. Paman. Nah, Paman jadi, sama bibi. paman sama ibu. Ibu. Oke. Jadi kalau paman misalnya kita bilangnya paman es gitu, tukang jual es maksudnya. Oke. Paman bakso kita bilangnya gitu. Man. Abang tukang bakso kalau di sini ya. Bukan dipanggil bang bakso, bukan. Bang itu lebih ke yang kita kenal gitu. Oh. Misalnya saya punya Paman gitu, saya bisa panggil bang gitu ya. Tapi kalau paman itu umum gitu, jadi nobody sih saya katanya. Jadi misalnya paman bakso kita boleh panggil man, paman kayak gitu panggilnya. Jadi bukan bang ya bang. Tidak ada. Oke, terakhir ini coba ini ya, tips Mbak Oni ya, ketika misalnya sudah berpengalaman ke berbagai daerah, berjumpa dengan berbagai kelompok dengan bahasa lain, bahkan ke luar negeri, ada tips enggak supaya dapat dengan mudah beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan? Iya, pertama ya mungkin mau gitu ya, kita mau dulu gitu ya belajar gitu. Kalau nggak mau misalnya susah juga, misalnya angkatannya kita nggak mau lah naik kendaraan umum gitu, terus gimana gitu kan, misalnya tadi takutnya ketemu kondektur yang bahasa Jawa tadi ya misalnya, atau kita nggak mau ke warung yang pelayannya mungkin selalu menggunakan bahasa Jawa kan, kita jadi tidak terlatih gitu ya. Jadi harus pertama mau dulu, istilahnya ada kemauan, motivasi dari diri. Kemudian kalau tidak seperti itu ya, jadi saya pernah dengar dulu seorang bisa dibilang dia pemimpin project gitu ya, itu dari statusnya itu. Saya bertemu seorang ibu gitu ya, dia dari Yunani, bertemunya waktu itu di mana ya, di Hanau waktu saya masih di Jerman gitu. Jadi ibunya tuh bilang dia pasti bisa ya bahasa Inggris ya, tapi dia tidak mau menggunakan bahasa Inggris, itu dia menggunakan bahasa Jerman gitu ke kami gitu ya. Jadi terus dia waktu berdua dengan saya saja di meja, dia bilang kalau kamu tidak belajar menggunakan bahasa di tempat kamu tinggal, kamu tidak akan pernah merasakan seperti di kampungmu sendiri. Itu dia bilang. Jadi saya harus tuh, oh iya ya, sejak saat itu saya mulai ya rajin menggunakan bahasa setempat gitu ya. Baik. Jadi kita menggunakan bahasa setempat, kadang juga kita untuk menghormati gitu ya, menghormati adat istiadat setempat, itu juga gitu, sangat bermanfaat juga untuk menjalin ini ya, pertemanan ya, begitu ya. Gitu kan. Jadi kalau kita gitu, mereka akan senang juga ya, ini orang belajar gitu. Akhirnya mereka pun berusaha biasanya mempelajari kultur kita gitu ya. Oke. Kita sudah berusaha tadi mempelajari bahasa ya, itu salah satu budaya mereka. Oke, baik, terima kasih Mbak Oni sharingnya ya. Sukses selalu untuk selanjutnya untuk Mbak Oni ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.